Halo Encypedia, balik lagi sama gue Vicky di sini, masih di Encypedia Techno. Kali ini kita kedatangan laptop dari Asus. Ini dia Asus VivoBook 14X M1403Q. Udah lama ya kita nggak review laptop. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke bagian pembahasannya. Dari tampilan laptop ini emang terlihat simple ya, nggak neko-neko. Dengan bahan dari polikarbonat, ini badan bodinya ini nggak gampang bending. Dia terasa solid gitu ya. Untuk warna dari varian yang kami terima ini adalah quiet blue dengan matte finish yang berasa elegan. Ini simple dan elegan. Kalau kita lihat dari bagian belakangnya, ini emang cukup simple ya. Cuman ada logo Asus VivoBook dengan warna silver, dan juga untuk keseluruhan bagian bodinya ini nggak gampang meninggalin sidik jari. Untuk bagian layar, di sini menggunakan layar IPS panel 14 in 1920 x 1260 Hz. Aspek rasionya ada di 16:10. Walau ini bukan OLED, tapi warna yang dihasilkan ini sudah cukup oke. Jadi masih bagus banget kalau kita untuk nonton ataupun main game. Dan layarnya juga sudah bisa ditekuk hingga 180 derajat dengan 250 nits, dan juga screen to body ratio ada di 84%. Di sini untuk bezelnya juga nggak terlihat tebal. Cocok lah ya dengan tema klasik yang dibawa Asus kali ini. Untuk webcamnya sendiri, di sini menggunakan webcam dengan 720p, ada di 30 fps. Cukup lah ya untuk keperluan kita meeting online sehari-hari. Nah, di sini Asus juga memberikan kita mechanical switch untuk nutup webcamnya. Jadi kalau secara privacy di sini lebih aman. Untuk feel yang saya rasakan waktu menggunakan keyboard ini sih, ini enak banget ya, terasa compact. Karena layoutnya juga pas banget, nggak kebesaran, dan juga ada ErgoSense di sini ngebantu kita jadi lebih nyaman waktu kita ngetik. Jadi tangan ini secara keseluruhan nggak gampang capek gitu. Dan kalau kita ngetik ini di ruangan minim cahaya, nggak usah khawatir. Karena di keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan backlight dengan 3 tingkat kecerahan level. Oh iya, Asus di sini juga memberikan kita Asus Antibacterial Guard pada area keyboardnya. Ya, ini terbukti bisa menghambat pertumbuhan bakteri 99%. Dan di sini Asus juga memberikan antibacterial guard ini selama 3 tahun. Setidaknya untuk umur dari antibacterial guard ini ada 3 tahun ya teman-teman. Armrestnya juga nyaman. Untuk pemakaian lama di sini terasa nyaman banget. Kita nggak bakal gampang capek untuk bagian armrest kita di sini tangannya. Waktu kita coba buat gaming lama juga sama. Ini bagian armrestnya nggak panas. Jadi enak-enak aja kita waktu kita main game ataupun ngetik dalam jangka waktu yang lama. Di bagian touchpadnya ini yang paling mencolok, karena touchpad ini memang lebar. Jadi pas banget kita gunain untuk keseharian. Jadi kalau mau scroll-scroll itu lebih gampang. Dan juga di bagian touchpadnya ini sudah ada fingerprintnya. Jadi kita lebih mudah untuk login ke dalam Windows-nya. Dan untuk presisi dari touchpadnya sendiri ini udah bagus banget. Akurasinya tuh mantap gitu ya. Dan juga untuk touchpadnya ini nggak gampang ninggalin sidik jari. Sama seperti bodinya, ini bakal clean, jadi kita nggak bakal repot-repot lagi buat bersih-bersihinnya. Untuk masalah dapur pacunya, di sini laptop ini ditenagai dengan CPU dari AMD Ryzen 5 5600H, 6 core dengan up to 4,2 GHz. GPU-nya juga menggunakan AMD Ryzen Vega 7, yang tentunya sudah support dengan FSR. Jadi kalau kita mau gaming tipis di sini juga masih enak. Untuk RAM bawaannya di sini ada 8 GB 3200 MHz DDR4. Tapi di sini sudah diberikan satu slot kosong untuk kita upgrade jadi 16 GB dengan dual channel. Tentunya biar performanya lebih mantap lagi ya. Jadi sarannya kalau beli laptop ini nanti langsung di-upgrade jadi dual channel. Storage sendiri ada di 512 GB M.2 NVMe PCIe 3. Ini sudah cukup ya untuk menunjang keperluan mobile kita sehari-hari. Berat dari laptop ini ada di 1,6 kg dengan ketebalan 1,9 cm. Ya, ini masih tergolong ringan dan tipis ya untuk di kelasnya. Untuk portnya sendiri, di bagian kanan ada charging port, HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 USB 3.2 Gen 1, dan USB Type-C, serta ada juga audio jack. Di kirinya ada USB 3.2 Type A. Baterainya di sini 50 Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam. Dan juga charger yang menggunakan daya 90 Watt. Dengan kapasitas baterai segini, kita sih bakal tenang-tenang aja untuk kegiatan kita mobile sehari-hari di luar ruangan. Laptop ini juga sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5. Jadi koneksi dan transfer data yang kita lakukan jelas bakal lebih kencang. Nah, gimana nih soal audionya? Di sini Asus menggunakan Asus Sonic Master. Nah, seperti ini hasil suaranya.
menurut kami ini sih sudah cukup ya. Walaupun kurang powerful, tapi suara yang dihasilkan ini sudah jernih. Walau kita pakai sampai volume maksimal, suaranya tetap jernih di sini. AI noise cancellation-nya juga perlu kita acungi jempol. Dengan teknologi ini, suara yang ada jadi terdengar lebih jelas dan juga jernih. Kebagian sistem pendinginnya, di sini Asus menggunakan thermal Asus iCool dengan 87 blade ditambah dengan 2 heat pipe yang membuat laptop ini jauh lebih dingin. Baik digunakan saat mode biasa ataupun saat gaming ataupun mungkin sedang proses editing. Untuk suara kipasnya pada mode standar ada di bawah 38 desibel. Di sini kita juga tes untuk performanya menggunakan Cinebench dan juga kita coba untuk gaming tipis-tipis seperti Valorant dan juga Genshin Impact. Untuk gaming tipis laptop ini masih terasa mantap ya. Cuman kalau kita naikin settingannya ke atas ini agak berasa patah-patahnya nih. Untuk Valorant sendiri selama 15 menit pemakaian ini baterainya berkurang 20%. Sedangkan Genshin Impact selama 15 menit baterainya berkurang 16%. Ya wajar ya, memang untuk peruntukan laptop ini tuh bukan buat full gaming, tapi untuk kegiatan office hari-hari kita. Oke, jadi selama hampir 2 minggu gue pakai laptop ini buat aktivitas dan juga untuk main game tipis-tipis. Laptop ini sih berasa nyaman banget. Compact banget buat dipakai sama dibawa kemana-mana. Mau dimasukin ke tas juga nggak ribet, karena bentuknya yang nggak kegedean. Dipegang pakai tangan juga berasa enteng, nggak ngeribetin banget, nggak bikin capek juga dibawa kemana-mana. Dipakai dari pagi sampai sore juga aman banget. Dan kalau kita mau presentasi atau ngasih lihat kerjaan kita ke partner kita, ini bakal lebih mudah karena layarnya bisa ditekuk hingga 180 derajat. Tapi laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan ya. Dan juga untuk suara kipasnya ini kalau untuk kita main game ini berasa banget nih suaranya berisik. Memang VivoBook 14X ini cocok banget buat kalian para pelajar ataupun pekerja yang butuh laptop ringan dan gak ngeribetin tapi tetap punya performa yang mumpuni. Seperti untuk kegiatan editing ataupun gaming tipis-tipis. Nah, tentunya ini bisa dipakai seharian ya. Oke, kalau gitu sampai di sini untuk review Asus VivoBook 14X kali ini. Jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe untuk channel Encypedia Techno. Gue Vicky di sini dan di balik kamera itu ada Daya. Bye bye.